Alhamdulillah. Alhamdulillahil qaili fi kitabihil karim. Nahnu naqussu 'alaika bil naba'ahum bil haqq. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mari kita selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan rahmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Sering saya katakan dari mimbar ini, nikmat dan rahmat itu ketahuan kalau nikmat itu sudah hilang. Ketika kita punya nikmat, kita enggak merasa punya nikmat. Tapi nanti kalau sudah hilang, baru kita merasa. Tu'arafun nikmatu inda zawaliha, kata Imam Ghazali. Nikmat itu ketahuan kalau nikmat itu sudah hilang. Kita bisa Jumatan, enggak merasa. Kita bisa makan enak, enggak merasa. Minum enak, enggak merasa. Kita segar, bugar, saya enggak merasa. Tapi nanti kalau sudah enggak bisa makan, enggak bisa minum, tidur enggak enak, jalan-jalan enggak bisa, baru iya dulu saya begini, dulu saya begini. Maka mumpung nikmat itu belum hilang dari kita, kan pasti hilang. Ayo kita syukuri. Maka sering saya katakan, ayo selalu bersyukur kehadirat Allah. Nikmat itu akan pergi dari kita. Sehat itu pergi dari kita, kekayaan pergi dari kita, anak, istri, kawan semua pergi dari kita, sampai diri kita pun akan dicabut oleh Allah, dikembalikan kepada Allah. Fisik kita yang kita jaga setiap saat baik-baik sajalah, tapi satu saat akan diambil rohnya oleh Allah. Kalau rohnya sudah diambil, enggak ada artinya kita ini. Hebatnya manusia kayak apa, enggak ada artinya. Maka Quran itu hebat. 1400 tahun yang lebih masih utuh ceritanya. Bahkan Al-Quran menceritakan 3000 tahun yang lalu Fir'aun, bagaimana dahsyatnya seorang pemimpin yang zalim, mati juga, ditenggelamkan juga oleh Allah di lautan. Ibrahim 6000 tahun yang lalu diceritakan bagaimana Raja Namrud dulu kejamnya, diceritakan. Maka kita syukur, alhamdulillah, kalau buku-buku kitab-kitab yang lain tidak ada yang otentik. Tapi kalau Al-Quran pasti. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami yang menurunkan Al-Quran ini, kami yang menjaga. Maka satu huruf pun enggak bakalan bisa hilang. Sekalipun sekarang dicetak Quran macam-macam, enggak cocok dengan kita, akan habis sendiri. Maka nikmat yang ada kita syukuri, alhamdulillah, alhamdulillah. Bagaimana ceritanya? Tadi surat Kahfi ayat 13, nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Kita akan ceritakan beritanya dengan benar. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum hudan. Mereka adalah pemuda-pemuda yang iman kepada Tuhannya dan kami tambah petunjuk. Ini apa yang terjadi? Innahu fityatun itu siapa?
Jadi satu saat ada riwayat bahwa orang Yahudi 4 orang datang kepada Sayyidina Umar. Umar, kamu jangan berkuar-kuar tentang kebenaran agamamu Islam. Akan saya uji, akan saya tanya. Kalau kamu bisa menjawab, saya akan masuk Islam. Kata pendeta-pendeta Yahudi 4 orang. Kalau nggak bisa menjawab, stoplah, nggak usah meneruskan agamamu. Agama bualan, selalu dikatakan begitu. Rasulullah itu dinyek, Rasulullah dibuli, Rasulullah dibohong-bohongkan. Maka dalam surat Yasin 76 itu dia katakan, wala yahzunka qauluhum. Kamu jangan sedih dengan ucapan mereka, dibuli mereka, dibohongin mereka. Wala yahzunka inna na'lamu ma yusirrun wa ma yu'linun. Kami tahu apa yang dirahasiakan dan diucapkan terang-terangan. Ini ada riwayat tadi 4 orang Yahudi, jenggot-jenggot. Orang Yahudi itu jenggotnya semuanya dipelihara. Yang mereka mengerti isi kitab. Mereka tanya, jadi Islam ini bergaul dengan orang Yahudi, orang Kristen sejak semula. Kita tidak ekstrim, bergaul dengan siapa aja. Kita tidak inklusif, harus Islam semuanya. Tidak. Awal Islam datang ke Madinah itu kumpul dengan mereka. Tapi perlahan-perlahan Rasulullah memberikan satu santunan, memberikan kepada mereka itu pergaulan yang baik, memberikan perjanjian-perjanjian. Akhirnya mereka harus keluar dari kota Madinah. Jadi 5 pertanyaan yang disampaikan oleh 4 ruhban, orang pemimpin Yahudi tadi. Coba Umar, karena Rasulullah sudah wafat, jawab ya Umar. 5 pertanyaan, kalau bisa menjawab kami akan masuk Islam. 1, pintu langit terkunci, itu karena apa? Yang kedua, pintu langit terbuka itu karena apa? Yang ketiga, kuburan bisa berjalan kemudian dengan mayatnya. Yang keempat, makhluk berjalan tidak dilahirkan oleh ibunya. Yang kelima, makhluk menasihati kaumnya bukan jin dan bukan manusia. 5 pertanyaan, ya berat juga. Sayyidina Umar jujur, orangnya jujur. Oh, ini yang bisa menjawab Sayyidina Ali. Kalau saya nggak bisa. Jadi nggak menjawab sembarangan, tidak. 5 pertanyaan sungguh, knock out betul. Panggil Sayyidina Ali. Sayyidina Ali dipanggil. Begitu Sayyidina Ali datang, ada apa? Ini ada 4 orang pendeta-pendeta mau masuk Islam, katanya kalau bisa menjawab 5 pertanyaan. Iya, sampaikan apa? 1, pintu langit terkunci, apa sebabnya? Yang kedua, pintu langit terbuka, apa sebabnya? Kuburan yang berjalan dengan mayatnya, apa? Makhluk berjalan tidak dilahirkan oleh ibunya, apa? Yang kelima, makhluk menasihati kaumnya bukan jin dan bukan manusia, apa? Sayyidina Ali ini memang orangnya cerdas. Kata Rasulullah, ana madinatul ilmi wa Ali babuha. Saya ini sumber ilmu, Ali itu pintunya. Jadi tanya apa saja Ali mesti menjawab. Ya, dengarkan. Kalau kamu janji demikian akan saya jawab. Betul. Pintu langit terkunci karena orang enggak mengucapkan 2 syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Langit akan terbuka kalau orang. Mereka tahu orang Yahudi, dalam kitab mereka begitu. Yang kedua, langit terbuka
kalau orang mengucapkan kedua syahadat. Benar. Ya memang dia tahu. Kuburan yang berjalan dengan mayatnya apa? Sayyidina Ali memang hebat. Oh, itu apa nama Nabi Yunus dimakan oleh ikan paus. Jalan ke 7 apa namanya lautan. Laut ini ada 7 lautan. Akhirnya dimuntahkan. Mayatnya kan mati di situ, tapi kuburannya berjalan. Subhanallah, ikan paus yang makhluk berjalan tidak dilahirkan oleh ibunya. Apa? Kata Sayyidina Ali, makhluk berjalan tidak dilahirkan ibunya. Iya. Pertama, Nabi Adam tidak dilahirkan oleh ibunya. Oh ya. Hawa juga demikian rupa, tidak dikandung oleh ibunya. Iya. Masih ada lagi apa? Itu untanya seorang nabi soleh ketika kaumnya apa namanya, buktikan kamu nabi, wahai apa soleh, apa maunya kamu? Kaumnya minta itu keluarkan unta dari gunung kecil ini. Hal yang mustahil yang diminta oleh kaum yang dulu itu, pada rewel-rewel. Karena Nabi Allah kasih ke mukjizat, berdoa ya Allah dengan izin kamu ya Allah, keluarkan unta dari sini ya Allah, dari gunung ini ya Allah. Keluar unta betul. Sebelumnya janji, kalau kamu nanti enggak percaya Allah akan adab. Banyak yang demikian rupa. Tapi setelah itu keluar unta betul. Maka ini tidak dikandung oleh ibunya unta ini. Subhanallah. Sayyidina Ali tahu benar. Subhanallah. Kemudian yang pertanyaan terakhir, makhluk yang menasihati kaumnya bukan jin dan bukan manusia apa? Yaitu semut waktu Nabi Sulaiman. Ya qaumi idkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu. Wahai semut-semut, masuklah. Itu semut bisa nasihati, yang tahu Nabi Allah Sulaiman. Subhanallah. Subhanallah, semua terjawab betul. Tapi satu masih penasaran dia. Enggak, saya belum bisa. Kayak kawan-kawan yang 3 orang. Saya enggak boleh percaya demikian saja. Tidak. Apa itu Ashabul Kahfi? Masih tanya lagi. Dikatakan dalam surat Kahfi itu begini. Bukan itu yang saya maksud. Apa yang tertera dalam surat Kahfi menurut ilmu yang kamu miliki? Kok bisa demikian? Innahum fityatun amanu birabbihim wa zidnahum huda. Nah, Sayyidina Ali tahu. Oh, pada zaman itu ada di Syam. Syam itu sekarang ya Palestina, Syria, Yordan. Itu kompleknya itu Syam itu namanya. Subhanallah. Ada di sana seorang raja yang hebat. Seorang raja itu punya 40 menteri. 40 menteri itu 4 orang diantaranya mesti nanti setelah selesai kemudian 4 menteri ditanyakan 4 orang. Dan hebat. Dan 4 orang ini 4 orang yang jenius otaknya, pemuda yang hebat. Nah, setelah mereka rapat, negaranya hebat saat itu. Mereka rapat, akhirnya kembali kepada 4 orang ini. Bagaimana menurut tuan-tuan? Selalu demikian rupa. 4 orang ini mulai berpikir, lah kalau raja kayak gini nggak percaya dengan Allah, ngapain kita ikut?
Iya benar, iya benar. Kalau begitu kita mau melarikan diri aja deh. Melarikan diri dengan persiapan uangnya dan lain sebagainya. Lari dengan kudanya ke satu tempat yang jauh. Maka 4 orang ini lari dari raja. Raja tahu, cari, hidup atau mati harus kembali ke sini. Wah, dikerahkan punggawanya, raja-rajanya. Subhanallah, saat dikerahkan demikian rupa, mereka sampai jauh. Yang namanya Nabi Allah Shu'aib itu di satu lembah begitu. Kita pernah ke sana tahun 1919, tahun 2019 kemarin saya juga ke sana. Alhamdulillah Allah kasih rezeki bisa menziarahi makom-makom mereka. Subhanallah, memang gunung saja, gunung-gunung yang tandus. Tapi mereka oleh Allah kasih kecerdasan. Di Yordania itu ada satu tempat gunung, mereka ukir jadi rumah yang hebat. Sekarang jadi wisata. Wah, ceritanya macam-macam, dicari ini semuanya. Maka saya dicari, mereka ketemu pengembala kambing. Kalian kalau mau sembunyi, ikutlah saya akan ngantar kamu. Konon katanya 5 orang, ada 7 orang, semuanya yang tahu Allah. Begitu dalam satu gua, menurut riwayat itu mereka mandi dulu, baru mereka istirahat di situ. Saat mereka istirahat di situ, Allah tidurkan dia. Matahari masih kelihatan. Fatar samsa idza talat tazawaru an kafihim dzatal yamin wa dzatas shimal wa qalbuhum basitun dira'i bil. Surat Kahfi itu indah sekali. Sampai menerangkan innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Pemuda yang tadi saya katakan 4, tapi dengan tukang pengembala kambing ada 6, ada 7 dan lain sebagainya. Allah yang lebih tahu. Maka oleh Allah ditidurkan. Tidur sekali. Nah, tidur itu menurut Al-Quran salah sumiatin sinine wazdadu tis'a. Kalau Masehinya 300 tahun, tapi kalau tahun Qamarinya 309 tahun. Ditidurkan oleh Allah sampai rambutnya panjang. Begitu bangun 309 tahun, Qab'asu akhadakum biwarikikum hadihi ilal Madinah. Ayo pakai uang ini ke kota, beli makanan yang baik, azka lakum, pilih yang baik. Begitu ada yang satu berjalan ke kota mau beli makanan, begitu dibayar uangnya, lah ini uang zaman Dikyanus dulu, wajah kafir. Sekarang wajahnya sudah Islam, sudah Muslim. Wah, ribut. Padahal bab asu akhatakum biwarikikum hadiyan falyandur ayu azka. Lihat makanan yang paling baik. Ta'aman falyatikum birizqin falyatalattaf. Hati-hati sekali. Wala yusniranna bikum ahada. Jangan sampai ketahuan kamu, ketahuan ketangkap, nanti kita sudah jadi kafir lagi. Itu hebatnya. Sudah ditidurkan oleh Allah 309 tahun. Subhanallah. Akhirnya pemuda itu ketangkap. Mana kawan-kawan kamu? Oh, di sana. Itulah Ashabul Kahfi. Orang Ashab Kahfun itu gua. Sekarang sudah berubah. Tahun 1900 tahun 1979 ketika kita ke sana lain. Sekarang sudah berubah lain. Karena
destinasi untuk wisata. Subhanallah, ada masjidnya sekarang, ada ininya. Di gunung jauh, sekarang saya lihat jalan leret-leret, sudah indah. Karena Yordania itu enggak punya sumber air, sumber minyak, enggak kayak Saudi. Subhanallah, tapi dia hidupnya dari wisata. Subhanallah, yang jelas Sayyidina Ali menjawab apa yang ditanyakan oleh orang Yahudi. Memang ilmu Allah itu sangat hebat. Bayangkan, Quran 1400 tahun yang lalu menceritakan 3000 tahun yang lalu Fir'aun, menceritakan 5000 tahun, 6000 tahun yang lalu Ibrahim dengan Namrudnya. Macam-macam diceritakan. Maka kita kalau mendengar Al-Quran itu indah, enggak paham aja dapat pahala, apalagi paham, indah. Tidak ada Quran, tidak ada kitab yang lebih hebat daripada Al-Quran. Maka kita harus cinta kepada Al-Quran, berarti cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sering saya katakan kepada santri, barang yang ada itu tidak harus bisa dilihat dengan mata kepala. Saya ulangi, barang yang ada itu tidak mesti harus dilihat dengan mata kepala. Allah ada, tapi kita nggak bisa melihatnya. Bagaimana? Ya kita contohnya aja, kita tahu, kita punya nyawa. Tidak ada seorang yang tahu nyawanya di mana. Nggak ada orang yang tahu. Ketika pada saat itu Rasulullah ditanya, yas'alunaka 'anir ruh. Mereka bertanya tentang nyawa. Qulir ruhu min amri rabbi. Katakanlah, jawablah Muhammad, roh itu urusan Allah. Jadi manusia ini banyak hal-hal yang tidak tahu. Jangan sok tahu. Ilmu Allah itu di atas segala-galanya. Bayangkan Big Bang, yang Allah menciptakan matahari, langit, sekelompok macam-macam. Bahkan di luar sana masih ada yang hebat kayak itu. Subhanallah, kita ini nggak ada apa-apanya. Bumi ini kecil kalau dilihat dari langit. Bahkan Amerika dengan peralatan yang canggih melihat, kita harus bersyukur pada umat Islam yang setiap saat sholat itu dilihat dari langit sana, kembali ke Mekah, Mekah kembali kepada Ka'bah, Hajar Aswad. Hajar Aswad itu sebagai pusat peredaran dunia. Maka orang Islam masih adzan, masih sholat, kita harus bersyukur pada mereka. Mereka akhirnya mengakui bahwa Islam itu, Allah itu ada. Bahkan sekarang dibikin manusia bikinan, dicas dengan listrik. Selalu menjawabnya kitab-kitab yang lama yang paling banyak benar adalah Islam. Suatu saat orang akan kembali kepada Islam. Kenapa Allah membiarkan yang demikian rupa? Untuk menguji kita, iman kita, percaya enggak kepada Allah, taat enggak kepada Allah, mengikuti enggak dengan aturan Allah. Ini aturan Allah itu bukan bikinan ahli fikih aja. Dari Quran diambil kitab-kitab fikih. Nah, kita yang menirukan hukum dunia aja. Di perempatan jalan ada lampu merah, kita harus stop. Enggak, saya enggak mau taat. Saya penting sekali untuk sudah silakan, sudah terobos lampu merah, tabrakan di tengah jalan. Hidup ini pakai aturan. Apa saja aturan. Orang yang enggak mau aturan itu karwek. Bahasa sini karwek, karbi dewek. Jangan subsutoi bahasa Arabnya. Tidak. Kita mesti harus ikut aturan manusia, aturan Allah. Kita selamat dunia dan akhirat. Amin. Mudah-mudahan khutbah Jum'ah yang pendek ini Allah memberi taufik hidayat kepada kita semuanya. Ya Allah, berkailah kami ya Allah. Berkailah santriwan santriwati ini ya Allah.
Berkah semua orang yang sholat di masjid Multazam ini ya Allah. Berkahlah pondok pesantren Darus Amal Quran ya Allah. Limpahkanlah keberkahan-Mu, rahmat-Mu, karunia-Mu, rezeki kepada kami semua ya Allah. Kami mohon Kau yang mengijabahnya ya Allah. Mudahkanlah semua kesulitan kami ya Allah. Sesungguhnya mudahkan yang sulit bagimu sangat mudah ya Allah. Allahumma ansuril Islam wal muslimin fi kulli makan. Allahumma ansuril Islam wal muslimin al mustadafin bi kulli makan. Allahumma ansuril Islam wal muslimin al mustadafin bi kulli makan. Allahumma ansuril Islam wal muslimin Palestiniyin. Allahumma ansuril Islam wal muslimin Indonesiyin. Wa ahlikil kafarata wal musyrikin wasyuyuyin wal zalimin wal khainin wal kadhibin wal munafikin innaka ala kulli syai'in qadir. Inna ahsanal kalami kalamullahil malikil mannan wa biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nahnu naqussu 'alaika nabahum bil haqq. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.